Nah, setelah saya belajar matematika, saya merasa tertantang. Matematika mengajarkan kita cara berpikir yang kritis dan sistematis. Setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu terbentuk dari pola-pola. Hello everyone, welcome back to my channel. Dan di video kali ini saya sudah bersama salah satu wanita cantik di samping saya. Kita akan coba bincang-bincang mengenai salah satu topik yang mungkin bagi teman-teman di luar sana itu sangat menantang. Tapi mudah-mudahan kita akan coba membahasnya dengan cara yang sangat sederhana, mudah-mudahan ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Muin Banya, but you can call me Muin, M-U-I-N. Dan silakan perkenalkan diri, nama, tempat tanggal lahir, terus asal sekolah, asal daerah, Lengkap asal ya? kampus. Lengkap sekali ini. Kepo kali Anda ya? Ya. Kalau gitu nama, jurusan, dan pekerjaan aja. Hai, nama saya Erwika. Saya mengambil jurusan pendidikan matematika dan sekarang saya mengajar di salah satu sekolah taman kanak-kanak. Berarti guru TK ya, Iya, taman guru TK. kanak-kanak. Kenapa harus mengajar di taman kanak-kanak? Kan ada SD, SMP, sama SMA. Kenapa harus milih jadi guru TK? Karena mengajar anak-anak itu atau mengajar di TK merupakan tantangan tersendiri buat saya. Karena saya suka tantangan juga. Kira-kira mengajar anak TK itu tantangannya apa sih? Nah, kalau mengajar anak SD, SMP, SMA, pola pikir mereka sudah jauh lebih dewasa. Mereka sudah bisa memahami permasalahan-permasalahan sederhana yang mereka hadapi. Nah, kalau anak TK, jangankan permasalahan yang mereka hadapi, mengerti saja permasalahan apa yang mereka hadapi itu sudah lebih baik. Anak SD kita bisa langsung masuk ke kelas, kita bisa langsung kasih materi setelah pembelajaran begitu kan. Kalau anak TK kita nggak bisa langsung kasih materi, kita harus baca moodnya mereka dulu. Oh gitu ya. Ya mungkin dari rumah mereka punya permasalahan, bad mood seperti itu kan, kita harus balikan moodnya dulu. Nah, kalau dia nangis di sekolah, di rumah kita harus bujuk dulu, kita tanya permasalahannya apa, kita balikan mood dia dulu, baru kemudian bisa kita kasih pembelajaran. Berarti itu tantangannya ya, kadang mereka nangis, terus pukul-pukul dinding, lempar-lempar sampah, bakar-bakar gurunya gitu ya. Nggak masuk akal sekali ya. Oke, tapi itu bukan topik kita malam ini. Topik kita itu tentang matematika ya, sesuatu yang sangat menantang lah bagi orang-orang di luar sana. Bahkan banyak sekali orang yang merasa alergik terhadap matematika, termasuk saya. Termasuk saya juga sih sebenarnya alergi terhadap matematika. Seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa Anda ini jurusan pendidikan matematika kan? Pendidikan matematika. Oke, pertanyaan pertama, dari sekian banyak jurusan yang ada di alam semesta ini, kenapa Anda harus memilih matematika? Kayaknya muka Anda ini cocok jadi mahasiswa ekonomi deh. Soalnya kedipan mata Anda itu mengatakan uang. Maksud Anda sih materi begitu? Kayaknya seperti itu. Oke, silakan jawab. Kenapa harus matematika gitu? Karena terjebak. Kok bisa terjebak? Gimana ceritanya itu bisa terjebak? Iya, kenapa saya katakan terjebak? Karena saya sangat alergi dengan namanya angka-angka, dengan namanya rumus-rumus. Oh, jadi itu yang membuat Anda merasa terjebak di jurusan matematika ya, karena alergi tadi ya. Menarik ya. Anda merasa alergi terhadap matematika dalam kasus ini, rumus dan angka-angka, tapi Anda memilih tetap berada di jurusan matematika. Kenapa nggak pindah aja gitu? Pindah ke ekonomi ke atau hukum ke? Nah, setelah saya belajar matematika, saya merasa tertantang. Belajar matematika itu bukan hanya soal rumus-rumus dan angka-angka. Nah, lebih dari itu, matematika mengajarkan kita cara berpikir yang kritis dan sistematis. Satu hal yang saya pelajari, matematika mengajarkan kita tentang pola. Setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu terbentuk dari pola-pola. Nah, ketika kita mampu menemukan pola-pola tersebut, maka kita mampu juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, di mana pola-pola itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lewati yang gitu sudah ya. Kita lewati. Oh, jadi misalnya kita dapatkan problem yang mirip dengan masalah sebelumnya, secara langsung otak kita akan merecall semua informasi atau pengalaman-pengalaman yang ada sebelumnya dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, luar biasa sekali ya. Pertanyaan selanjutnya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa matematika itu sulit. Kira-kira menurut Anda kayak gimana? Matematika itu sulit. Ya, saya setuju dengan netizen. Karena sampai saat ini pengalaman saya tentang matematika atau pengetahuan saya tentang matematika itu sangat minim. Kira-kira kesulitan yang ada dalam matematika itu apa sih sebenarnya? Matematika itu kita menganggapnya hanya soal rumus-rumus saja, hanya soal angka-angka saja. Oh, jadi karena kita menganggap matematika itu soal rumus dan angka-angka, jadi kita makanya menganggap itu sulit. susah ya.
Jadi kita hanya kejar bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal saja gitu kan. Belajar rumus ini untuk menyelesaikan soal ini, menghafal gitu ya. Iya. Oke. Padahal seperti yang saya bilang tadi, matematika itu bukan soal itu, bukan hanya soal rumus-rumus, angka-angka. Anda lihat kamera dong. Saya lebih suka lihat kamu. Susah cinta, satu pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Jadi baper aku nanti. Oke, gimana tadi? Tadi lupa. Nah, kenapa sulit ya matematika? Ya, kenapa itu sulit? Kenapa itu sulit? Karena kita pikirnya kalau matematika itu hanya bicara soal angka, rumus. Padahal cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita bertindak itu merupakan proses dari matematika itu sendiri. Nah, ketika kita menemukan permasalahan, solusi apa yang akan kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, misalnya di matematika nih, ada misalnya persamaan linear. Oke. Di mana X-nya X tambah Y sama dengan 3. Oke. Nah, X-nya kita buat 3 berarti Y-nya sama dengan 0 dong. 0, iya 0. Nah, kalau kita buat X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 1. 1. Nah, selesai dari permasalahan. Jadi intinya ada variabel-variabel dalam setiap permasalahan kan. Nah, tinggal kita masukkan keputusan-keputusan apa yang mau kita ambil di situ. Hasilnya nanti kayak gimana. Dan kita harus tahu gitu ya. Harus tahu. Apa efeknya kalau kita ambil keputusan seperti ini. Misalnya kalau kita lagi bokek tanggal tua misalnya. Oke. Nah, solusinya apa kalau kita nggak punya uang? Kerja dong. Kerja dong. Itu variabel Itu variabelnya. Iya. Nah, nggak mungkin kan kalau kita punya uang kita cuci piring, nggak terselai. Oh, bisa juga sih. Bisa juga cuci kalau piring. kita ke rumah makan ya. Iya, cuci kalau piring. nggak punya uang, makan nggak punya uang, ya cuci piring. Ya, cuci piring di bisa dapur juga kan. sih. Iya. Ya, itu salah satu solusi bagi banyak kalian solusi, ya. kerja kan, kerja solusinya apa? Bisa jadi kayak cuci piring. Oke, jadi matematika itu mengajarkan kita bahwa satu permasalahan itu bisa punya banyak solusi. Jadi matematika itu seperti yang dikatakan oleh ibu, saya panggil ibu atau saya? Jangan kau berulah, setrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Terserah Anda saja. Oke, Anda pasrah sekali ya. Jadi matematika itu mengajarkan kita bahwa satu saja permasalahan itu bisa punya 1000 macam solusi. Saya tambah bijak ya? Iya, bagus. Atau percaya diri saja saya? Nggak, kamu lebih pintar kalau dekat saya. Waduh, kalau jauh? Bego. 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 Jadi matematika itu mengajarkan kita untuk tahu apa dampak yang kita terima jika kita mengambil keputusan. Nah, itulah proses berpikir dan itulah matematika gitu. Dengar-dengar Anda ini juga penulis puisi ya. Nah, kira-kira hubungannya puisi dengan matematika itu apa ya? Bagi saya, matematika itu puisi dalam bahasa yang tidak manusiawi. Dia bahasa alam semesta yang dirangkai dalam bentuk angka-angka. Matematika mengajarkan kita untuk tahu bahwa satu permasalahan ada banyak solusinya. Entah itu berupa integral, derivatif, geometri, dan lain-lain. Oke, saya kira cukup sekian ya pembahasan kita hari ini ya. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan ya. Oke, ya. Saya Muin Banyal dan Anda siapa? Saya Erwika. Oke, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan.